I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walsi Aziza dari Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM 2311123004 dari kelompok Bakti 35 Maware. Hai Sobat Rangers. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Bakti, yaitu nagih, narasi, logika, dan hati, yang berjudul maraknya pinjaman online ilegal. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang kedua, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang ketiga, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal tersebut. Saya akan mencoba menjawab terlebih dahulu tentang apa itu pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online, yaitu yang pertama, lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Yang kedua yaitu karena kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, tekanan ekonomi dan biaya sekolah anak. Yang keempat yaitu rendahnya literasi keuangan. Pertanyaan yang kedua yaitu apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Ada beberapa dampak negatifnya, yaitu yang pertama, terlena dengan kemudahan pengajuan. Yang kedua, nilai bunga terlalu tinggi. Yang ketiga, diteror oleh debit kolektor. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi. Yang kelima, merusak hubungan sosial. Yang keenam, memberlakukan denda yang tidak wajar. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, cek terlebih dahulu resmi OJK. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Yang ketiga, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Yang keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Yang kelima, cek aplikasi atau situsnya. Yang keenam, gunakan identitas digital. Solusinya yaitu apabila kita telah masuk ke dalam pinjaman online ilegal tersebut, kita bisa melaporkan pinjaman online tersebut kepada pihak yang berwajib karena mereka tidak sesuai dengan apa yang berlaku. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.